Coba deh bayangin, bisa nggak sih sebaris kode itu punya rasa empati? Nah, hari ini kita bakal ngebahas cerita Flago DNA, sebuah perusahaan teknologi yang ngebuktiin kalau membangun dengan hati itu bukan cuma mungkin, tapi justru jadi sebuah kekuatan. Ini pertanyaan yang bikin mikir ya. Gimana jadinya kalau kode yang kita tulis setiap hari ternyata punya hati nurani? Apa ya yang bakal berubah? Jadi, ini tuh ceritanya tentang seorang developer yang membangun semuanya di atas tiga pilar yang jujur aja jarang banget kita dengar di dunia tech. Keyakinan, fokus, dan visi untuk masa depan. Yuk, kita mulai dari awal. Oke, semua perusahaan besar itu kan pasti ada aha momennya ya. Nah, buat Frago DNA, percikan idenya itu datang dari perjalanan pribadi yang dalam banget. Dan ternyata, percikan itu berbentuk pertanyaan. Pertanyaan simpel tapi ngubah segalanya. Gimana ya kalau aku bisa bikin sesuatu yang nggak cuma bikin hidup orang lebih gampang, tapi juga bisa memperkuat keyakinan mereka? Pertanyaan inilah yang jadi kompas buat semua yang bakal mereka bangun. Nggak, ini bukan cerita klise startup di garasi Silicon Valley ya. Sama sekali bukan. Perjalanan ini justru dimulai dari satu orang aja. Di depan laptopnya, nulis kode buat aplikasi yang mungkin nggak ada yang lilik. Tapi, dia punya satu dorongan kuat. Pengen bikin sesuatu yang benar-benar punya arti. Nah, dari niat tulus itulah lahir sebuah filosofi yang jadi jantung perusahaannya. Dan ini filosofi yang kita hampir nggak pernah dengar di dunia startup yang serba cepat. Namanya Melampah ing Tresno. Keren kan? Ini prinsip dari budaya Jawa yang artinya berjalan dengan cinta. Dan ini bukan cuma slogan buat ditempel di tembok kantor loh, ini benar-benar jadi DNA di setiap baris kode yang mereka tulis. Coba dilihat, gimana Melampah ing Tresno ini jadi pondasi buat nilai-nilai lainnya. Inovasi, kualitas, kolaborasi. Ya, semua startup ngomongin itu. Tapi di Flago DNA, semua itu dijalankan di atas landasan welas asih, rasa hormat, dan cinta. Nah, ini dia yang bikin mereka beda. Oke, filosofinya keren. Tapi gimana caranya filosofi seindah ini diubah jadi produk teknologi yang nyata? Ternyata, misi mereka itu punya dua sisi, dan dua-duanya sama pentingnya, buat pengguna biasa dan buat sesama developer. Jadi gini, di satu sisi mereka bikin aplikasi kayak Amalanku dan Fasti Quran. Tujuannya buat bantu kita semua dalam kehidupan spiritual sehari-hari. Tapi di sisi lain, mereka juga nggak pelit ilmu. Mereka bagi-bagi resep kode mereka secara gratis, yang kita kenal sebagai open source. Biar apa? Biar developer lain juga bisa ikut bangun hal-hal hebat. Jadi ini bukan cuma soal bisnis, ini soal ngebangun ekosistem. Nah, kalau kita ngomongin sisi pengguna, ada dua hal yang mereka pegang teguh banget, privasi dan tujuan. Biar kebayang, kita coba bedah salah satu aplikasi andalan mereka, Amalanku. Tujuan Amalanku ini mulia banget, tapi juga praktis. Mulai dari bantu kita biar tetap konsisten, atau istiqomah, terus ngasih pengingat biar iman kita makin kuat, sampai bikin kita gampang buat ngelacak kemajuan ibadah. Intinya sih, semua ini buat ngebantu kita ngebangun kebiasaan baik dalam rutinitas spiritual. Nah, ini bagian yang paling gilanya menurut saya. Di zaman di mana data pribadi kita itu ibarat emas, Amalanku ini dibangun pakai prinsip privacy by design. Artinya, gini, kamu nggak perlu daftar atau login. Semua datamu aman di HP kamu sendiri, bukan di server mereka. Bahkan, aplikasinya bisa jalan tanpa internet dan sama sekali nggak ngelacak aktivitas kamu. Ini bukan sekedar fitur, ini tuh statement, sikap mereka. Oke, sekarang kita pindah ke sisi lain dari misi mereka, memberdayakan para developer. Coba kita lihat salah satu senjata open source mereka yang paling populer, yaitu paket Islamic Date. Buat para developer, ini tuh kayak dapat pisau Swiss Army yang canggih banget. Bayangin aja, tool ini bisa ngurusin macam-macam kalender sekaligus, Hijriyah, Masehi, bahkan Jawa. Bisa otomatis deteksi hari-hari besar Islam, support banyak bahasa, dan yang paling keren, zero dependencies. Maksudnya, super ringan dan cepat. Ini benar-benar hadiah buat komunitas developer. Oke, filosofinya dapet, produknya juga keren. Terus pertanyaannya, apakah pendekatan yang pakai hati kayak gini tuh beneran laku di dunia nyata? Coba kita lihat angkanya ya. Perjalanan mereka ini nunjukin pertumbuhan yang organik tapi kuat banget. Awalnya cuma proyek independen di tahun 2020. Terus, tahun 2025 mereka resmi jadi perusahaan, dapat sorotan global di Play Store, sampai akhirnya ngecapai tonggak-tonggak penting di awal 2026. Nih, angka pertama yang perlu kita lihat, lebih dari 60.000 unduhan sampai Januari 2026. Ini bukan cuma angka ya,
Ini artinya ada lebih dari 60.000 orang yang nyari teknologi yang lebih dari sekedar fungsi. Mereka nyari teknologi yang punya makna. Tapi kan download doang itu baru permulaan. Yang lebih bikin salut itu ini, lebih dari 7.500 pengguna aktif setiap bulan. Artinya apa? Orang-orang nggak cuma download, terus lupa. Mereka balik lagi dan lagi. Karena aplikasi ini beneran ngasih nilai buat hidup mereka. Dan ternyata pengakuan itu nggak cuma datang dari pengguna, industri juga mulai sadar. Di Januari 2026, FNS, sebuah platform startup global, naruh Flago DNA di peringkat 4 di Indonesia. Dan yang unik, ini di kategori pengembang game loh. Ini bukti kalau pendekatan inovatif mereka itu diakui, bahkan di luar kandang mereka sendiri. Oke, setelah semua pencapaian ini, terus apa? Apa langkah selanjutnya buat perusahaan yang berjalan dengan cinta ini? Ternyata, visi mereka buat masa depan itu jauh lebih besar. Untuk proyek mereka selanjutnya, yang namanya Muslim Launcher, mereka punya satu statement yang kuat banget. Mereka bilang, ini bukan sekedar aplikasi Islami lainnya, ini adalah fondasi baru. Wow, ini bukan lagi soal bikin aplikasi, tapi soal membangun sebuah ekosistem digital baru, yang akarnya ada di nilai-nilai keyakinan. Cerita Flago DNA ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang penting banget buat direnungkan. Di tengah dunia teknologi yang larinya makin kenceng, apa sih masa depan dari teknologi yang dirancang dengan niat? Teknologi yang dibangun bukan cuma buat ngejar kecepatan, tapi buat kedalaman jiwa. Mungkin jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing.